Mereka semua kaget mengetahui kalau pria misterius itu terlibat dengan Yakuza. Dia mulai menceritakan bagaimana dia bersama dengan beberapa orang dibawa ke pulau itu oleh Yakuza karena masalah hutang. Di perahu itu ada beberapa wanita dan seorang kakek tua yang diabaikan keluarganya. Mereka dibuang ke pulau itu dan si kakek ditendang jatuh ke air. Biur. Sementara mereka berlari menjauhi Yakuza itu, mereka tak menyangka kalau di depannya sudah menunggu seorang pria memakai topeng babi dengan gergaji mesin di tangannya. Lalu mulai menyalakan gergajinya dan langsung berlari mendekati mereka dengan cepat. Semua orang jadi panik dan berniat kembali ke perahu. Tapi sayangnya Yakuza itu sudah pergi meninggalkan mereka. Melihat tidak ada harapan lagi dan pembunuh itu sudah semakin dekat, semua orang langsung kecar-kacir berlarian ke sana kemari. Tapi seorang gadis karena saking takutnya tidak dapat menggerakkan kakinya yang gemetar sampai pipis di celana. Si kepala babi langsung menyabetnya, besum, sehingga lengannya putus. Seakan tidak percaya melihat tangannya putus, gadis itu memeriksanya terlebih dulu. Benar ini tangannya atau mungkin kakinya. Melihat tangannya sudah copot, dia langsung menjerit histeris. Jeritannya tidak lewat beberapa chapter, karena si kepala babi langsung membelah gadis itu jadi dua. Semua orang yang melihat peristiwa pemotongan itu diam tak bisa berbuat apa-apa. Pria kurus itu lalu berkata kalau hanya gadis itu yang dibunuh. Sisanya dibiarkan hidup oleh si kepala babi. Sudah jelas kalau Pulau Kichikujima digunakan Yakuza sebagai tempat pembuangan manusia. Siapa yang bermasalah dengan mereka, siapa yang tidak berguna, akan dibuang ke pulau itu sampai mati membusuk. Mendengar ceritanya itu, Fuji dan Kuraki saling berpelukan. Bukan karena mereka teletabis, tapi karena ketakutan mendengar ceritanya. Ino setelah berpikir dalam-dalam menyarankan untuk meminta bantuan polisi. Tapi sayang, pria itu berkata kalau pemerintah juga terlibat dengan Yakuza, sehingga polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya pulau itu tidak ada dalam peta, karena dirahasiakan pemerintah. Mendengar hal itu, Fuji dan Kuraki makin erat pelukannya. Tapi Takashi hanya diam saja memikirkan, selain manusia, pulau itu juga merupakan tempat pembuangan limbah biologis. Uehara lalu menanyakan, apa betul kalau orang-orang yang dibuang ke pulau itu dibiarkan hidup oleh si kepala babi. Dia juga curiga kalau pria itu adalah rekan si pembunuh, karena dia tidak memiliki bekas luka apapun di tubuhnya. Secara mengejutkan, pria itu mengakui kalau dia memang adalah rekan si pembunuh dan juga sebagai pengawas pulau itu. Mereka kaget mendengarnya. Pria itu mulai menjelaskan kalau pembunuh itu punya kebiasaan menyebut korbannya sebagai tumbal dan tidak akan langsung membunuhnya, tapi akan disiksa terlebih dulu. Baru setelah itu dibunuh dan tubuhnya dimakan sampai habis, termasuk tulang-tulangnya. Itu sebabnya tidak ditemukan tulang apapun di pulau itu. Fuji dan Kuraki makin lengket saja nggak bisa lepas mengetahui kalau pembunuh itu juga seorang kanibal. Lalu kenapa pria itu masih hidup? Alasannya karena badannya kurus kerempeng, sehingga tidak banyak gizi, juga tidak mengenyangkan kalau dimakan. Kecuali kalau si pembunuh itu tahu resep membuat sup tulang iga. Dia juga menjelaskan kenapa dia sampai disalib. Penyebabnya karena dia melakukan sebuah kesalahan dengan membiarkan seorang korban melarikan diri, sehingga dia dihukum oleh si pembunuh itu. Sementara pria misterius itu menjelaskan kejadian yang menimpanya, Takahashi melihatnya tertawa dan berpikir kalau pria itu sudah tidak waras. Tapi Uehara mengetahui kalau kekasih hatinya kemungkinan besar masih hidup, jadi bersemangat karena masih ada harapan untuk menolongnya.
Sedihlah hati Takashi melihat Uehara terus memikirkan Higashiyama. Tanpa sadar, mereka ternyata sudah sampai di desa yang dituju. Tapi desa itu sudah hancur seperti dilanda tsunami. Melihat langit sudah mulai gelap, pria misterius itu terlihat mencemaskan sesuatu.